beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Alhamdulillah Bani Mada لك والملك Laka wal mulk لا شريك لك. Mu dalam sunyiku bersujud. Abah, kesan-kesane umroh bareng SBC apa, Abah? Sangat menyenangkan, alhamdulillah berjalan dengan lancar, tertib yang saya salut. Tauhidnya juga sangat jelas untuk menjelaskan baik dari rukun, wajib, sunnah yang selanjutnya kita lakukan bersama-sama. Alhamdulillah sempurna, lancar, mudah-mudahan semua berkah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat Kesan-kesana dong umroh bareng SBC. Sangat membahagiakan, semangat, bahagia, insya Allah tahun depan ikut lagi. saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud padamu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak ada suaranya ini. Baru satu orang ini, Ustadz Mahfud. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semuanya, selamat datang kembali di acara Zoom kita di bulan suci yang mulia ini. Bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Di acara yang namanya apa ini ya? Masif. Wah, mengaji spiritual enterprise intensif bersama SBC. Wah, luar biasa sekali. Insya Allah nanti kita dibersamai oleh pembicara-pembicara kita. Di sini ada motivator yang luar biasa sekali. Masya Allah. Ya, bersama dengan istri tercinta tentunya. Bukan, anak. Oh, bukan. Oh, saya kira istrinya itu. Mewakili Anaknya ibunya. ya, Ustaz ya. Ya, teman-teman semuanya, mungkin ini ada yang belum hadir ya, baru 11 orang saya lihat tadi, oh 13. Ya, mungkin teman-teman yang lainnya bisa mengajak, mengundang ya kawan-kawan yang lainnya di grup-grupnya, bisa di-share linknya oleh panitia itu. Nanti monggo silakan diajak buat ngaji bersama. Mumpung waktunya masih panjang ini nanti sampai subuh insya Allah. Sekalian buka bersama. Sekalian sahur. Ya, oke sambil Ramadan menunggu yang review. lainnya. Oh ini Ustadz, saya ada teman juga ini. Wah, Hai. Hai. Oh ya, sama. Berarti malam ini sama-sama bawa anak semuanya. Silakan untuk peserta semuanya juga bawa anak masing-masing. oh, iya, 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 pokoknya. Kan temanya keluarga harmonis ini. Ya. Oh ini anaknya ini. Wah, beda generasi aja ini Ustadz. Ini, ya, 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 ya. Baik, teman-teman semuanya, masih ada 14 orang. Ya, monggo silakan diundang-undang lagi sambil menunggu persiapan dari teman-teman yang lainnya. Oh, insya Allah udah ada nih Mas Agung sama Ustadz Mahfud. Ya, baik. Mungkin kita akan mulai sekitar 2 menit lagi. Teman-teman bisa apa share-share linknya ke grup SBC atau grup tetangga gitu ya. Di-share aja
diajak sebanyak-banyaknya teman-teman yang mungkin bisa hadir pada malam hari ini, seolah akan menjadi amal jariah yang mengajak. Nah, Alhamdulillah. Baik, sebelumnya teman-teman, jika ada gangguan-gangguan ya ini keadaan di rumah. Saya akan bacakan sedikit susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, insya Allah nanti pembukaan. Yang kedua, tilawah Quran. Yang ketiga, nanti pembacaan 3 karakter SBC. Yang keempat, acara inti yang akan diisi oleh guru kita, motivator Indonesia, Masya Allah, Ustadz Zain Abidin bersama dengan putrinya. Kemudian closing statement dan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita akan mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, biar acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca Al-Qur'an yang akan dipimpin oleh Ustadz Mahfud. Mungkin Ustadz Mahfud sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Ini dia. Alhamdulillah Ustadz Mahfud. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Halo? Baik, Mas. Alhamdulillah. Ini sedang di rumah Alhamdulillah. di masjid Ustadz. Inje. Ya, oke, baik. Dimanapun Ustadz berada, monggo waktu dan tempat disilahkan untuk membaca tilawah Qur'annya. Tes. Mohon maaf Ustadz, Nggih. untuk suaranya mungkin bisa di Tes cek. Cek sampun mlebet. Sudah Ustadz, sudah. Oh, Sudah Ustadz. baik. Bisa dimulai nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan kita membacakan surat Al-Furqan ayat 71 insyaallah sampai ayat terakhir 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqallahul adzim. Semoga dengan tilawah tadi membawa keberkahan untuk kita semua bicara pada malam hari ini, dan semoga Allah berikan pahala jariahnya untuk yang membacakan tadi. Baik, mungkin itu ada suara bayi. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah. eh, Acara selanjutnya kita akan membacakan 3 karakter SPC. Nah, insya Allah 3 karakter SPC ini akan disampaikan oleh Mas Agung dari Jogja ya. Insya Allah. Ya, siap. Sudah siap Ustaz Agung? Siap, insya Allah. Ini lagi di rumah atau di bengkel? Lagi di luarnya, baru meeting tadi. Masya Allah ya. Monggo Mas Agung disilakan 3 karakter SPC. Oke. Baik, mungkin teman-teman kita di dulu ya, biar kita tirukan. Tiga karakter SPC. 3 karakter SPC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Operator. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Baik, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mas Agung sudah membacakan 3 karakter SPC. Baik teman-teman semua, alhamdulillah untuk acara selanjutnya kita akan memasuki acara inti yang dinanti-nantikan dari 20 peserta kita. Alhamdulillah mungkin bisa menambah lagi nanti, di-share lagi linknya dari panitia itu ke grup-grup SPC, grup-grup tetangga dan lain sebagainya. Ajak teman-teman yang lainnya untuk ikut di acara masif ini ya. Mengaji Spiritual Enterprise Intensif bareng SPC. Ya insya Allah teman-teman, kita sudah kehadiran bintang tamu kita, motivator Indonesia, ya, Ustadz Zen beserta putrinya. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Zen. Assalamualaikum Ustadz Zen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abiu dan teman-teman Alhamdulillah, ini selalu semuanya. bahagia, Ustadz. Alhamdulillah. Suara saya jelas, nggih? Sangat jelas sekali, Alhamdulillah. Siap. sangat jelas. Ya, ini Ustadz Zen lagi di rumah atau di mana? Ya, ini sedang di rumah. Alhamdulillah Oh, kami di sudah rumah. Alhamdulillah. selesai tarawih tadi di masjid sekeluarga dan ini sudah di rumah. Alhamdulillah. Dan ngapunten, kalau direncanakan di awal adalah dengan istri karena harus rehat. Nah, jadi diwakili oleh putrinya. Masya Allah. Nanti bisa dikenalkan Ustadz Ya, putrinya. silakan kenalan sendiri. Ya. Oke, teman-teman semua, insya Allah Oh. tema kita di malam hari ini adalah motivasi menata keluarga yang harmonis. Ini mungkin nanti ada trik-triknya dari Ustadz Zen dan putrinya. Nanti bagaimana cara menata agar keluarga kita itu harmonis. Apalagi kita di bulan suci Ramadan ya. Yang insya Allah semakin kita berlomba-lomba dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu karena berhubung sudah 20.55, kepada Ustadz Zen beserta putrinya disilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Mas Abiu, para ustadz sekalian, dan teman-teman yang saat ini baik dari komunitas SBC maupun yang baru bergabung. Insya Allah semoga malam ini menjadi malam yang berkah dan menjadi doa-doa mustajabah untuk kita. Karena ketika berkumpul, malaikat ikut berkumpul mengaminkan. Alhamdulillah bersama saya ada anak saya yang pertama, putri saya yang pertama. Jadi kami keluarga Zain Abidin dan Bunda Rani, alhamdulillah Allah titipkan 4 orang anak, 3 putri, 1 putra. Nah, ini yang paling besar. Silakan Kak, diperkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum, saya ada anak pertama dari Bapak Zain. Jelas saya bapaknya. Nama saya Zaira, biasa dipanggil Azza. Ya, alhamdulillah Azza saat ini sedang, alhamdulillah sudah mempunyai karir sebagai seorang apa Kak? Di pekerjaan apa? Aku sebagai admin sosial media. Untuk di sosial media, jadi sedang mendalami apa? Sedang mendalami ilmu tentang digital marketing. Ada bekerja dalam proses belajar. Alhamdulillah Kakak Asa setelah keluar dari pondok di Gontor kemarin, kemudian bisa diberikan kesempatan belajar di sebuah travel umroh untuk di bidang digital marketing sebagai pembelajarannya. Dan sengaja saya ajak dan juga untuk mewakili memang bundanya untuk sama-sama belajar sebenarnya. Mohon maaf, saya Zain Abidin, mungkin kalau dipanggil Ustadz masih belum pantas ya, Pak Zain aja atau Zain ya. Old man. Coach. Jadi alhamdulillah kami keluarga adalah keluarga, selain juga keluarga pengusaha, kami punya toko bahan bangunan. Jadi toko bahan bangunan kami di Surabaya, toko bahan bangunan Bina Karya, monggo kalau mau mampir. Dan kemudian kami juga sebagai bekerja juga. Jadi saya dan Kak Asa juga, selain dari sisi kalau ada kuadran itu ada kuadran kuadran self-employee, kuadran business owner. Nah, kita ada di kuadran business owner dan kuadran employee juga ya. Jadi tetap bisa. Dan tentang keluarga, alhamdulillah kami masih belajar kalau mengenai keluarga harmonis. Kalau bicara tentang keluarga, kita akan lihat dulu sebuah keluarga yang harus ada di dalamnya sebagai seorang muslim. Kalau menurut saya adalah
harus ada 3 hal. Jadi 3 hal strateginya ini yang harus ada di dalam sebuah keluarga. Yang pertama adalah harus ada harapan. Harus ada harapan. Jadi ketika kita membangun sebuah keluarga, ya, itu akan berlangsung menjadi sebuah keluarga. Nikah tentu ada harapan-harapan di sana. Jadi kalau nikah itu kan banyak harapan. Yang berharap tidak hanya pengantinnya, tapi juga mertua, keluarga, kemudian ada anak juga punya harapan. Jadi harapan-harapan itu di setiap anggota keluarga harus ada dan ya harus masing-masing bisa mengkomunikasikan. Yang pertama ada harapan. Ya sederhananya ketika banyak orang yang kemudian terpisah itu karena apa? Biasanya alasannya ya sudah tidak ada harapan lagi. Nah, kan gitu biasanya ya. Jadi yang pertama harapan. Yang kedua, harapan-harapan baik itu kemudian seiring dengan waktu di sebuah keluarga pasti akan ada tantangan-tantangannya, pasti ada bisa dapatnya, bisa enggaknya, bisa kemudian harapan itu berubah. Maka jadikan proses itu sebuah proses untuk saling memotivasi. Jadi harus ada motivasi di keluarga itu. Ya, setiap orang harus berusaha jadi motivator. Nah, segamanya seperti itu. Ya, jadi saling memotivasi untuk kemudian menuju harapan keluarga yang besar maupun harapan masing-masing yang ada di dalam, ataupun harapan bagaimana keluarga ini keluar, diharapkan oleh mertua seperti apa, kalau yang punya perusahaan, keluarga diharapkan oleh karyawan seperti apa. Jadi harus bisa saling memotivasi untuk menuju harapan tersebut. Ya, dan kemudian yang ketiga adalah dan ini kami masih belajar. Kami masih belajar untuk masing-masing bisa mendapatkan manisnya iman. Inilah yang jangan sampai tidak ada. Karena kalau tidak ada ini, walaupun punya harapan, bahkan ketika harapan itu sudah tercapai, orang-orang di dalamnya sudah saling mendukung, tapi kemudian kalau tidak ada manisnya iman dalam keluarga itu yang berusaha untuk didapatkan, kami pun masih berusaha, maka tidak akan menjadi keluarga yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lengkap. Kalau SBC mungkin sukses, tapi tidak berkah. Nah, ketika tidak ada yang ketiga, manisnya iman. Terinspirasi apa sih manisnya iman? Nah, manisnya iman inilah yang membuat lalu kalau menurut kami membuat lalu lebih terjaga. Orang tua bisa sukses mendidik anak menjadi seorang dokter misalkan, atau menjadi apapun yang menurut orang tuanya sukses, menurut anaknya sukses. Tapi kemudian bisa berpisah jalan ketika tidak ada manisnya iman. Orang tua punya harapan sendiri, anak juga punya harapan sendiri. Sudah, akhirnya jadi aja nggak nyambung. Tidak bisa saling memotivasi. Kalau nggak ada manisnya iman, tidak akan jadi sebuah harmoni. Ya, nah, mungkin Kak Asa bisa sampaikan hadis tentang manisnya iman yang harus ada dalam sebuah keluarga. Silakan Kak. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illallah, wa an yakroha an ya'udu fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu, kama yakrohu an yukdafa finnar." Yang artinya ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah. Yang ketiga, ia benci untuk kembali pada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ada tiga Tiga hal.
Yang pertama adalah Allah dan cinta pada Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Dalam keluarga tentu kita saling mencintai. Kita menikah, awal menggabungkan cinta, ada anak juga cinta, tapi tetap dalam koridor bahwa cinta itu adalah juga mencintai karena Allah, ya, sehingga kemudian ujian-ujiannya bisa dikawal oleh Allah, ya, karena bisa jadi pasti ada harapan yang berbeda, ada kemudian ya itu ada mangkel-mangkelnya juga, ya. Tapi kalau kita ingat bahwa kita mencintai karena Allah, maka insya Allah semoga akan menjadi tetap dalam satu keluarga. Dan kemudian yang kedua apa, Kak? Yang kedua adalah apabila ia mencintai seseorang, maka ia hanya mencintainya karena Allah. Nah, mencintai karena Allah. Jadi orangnya sendiri, kita sendiri sebagai seorang pribadi, Masya Allah ini jadi doa karena ya semoga di sini jadi doa ya, baru jadi harapan buat saya. Setiap orang berusaha yang dicintai adalah Allah dan Rasulnya. Begitu. Yang kedua adalah ketika mencintainya karena Allah. Ayah mencintai anaknya, ayah mencintai istrinya, atau sebaliknya, istri mencintai suami maupun anaknya adalah karena Allah. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk, ya, dari hal-hal yang buruk. Yang neracanya adalah ukurannya adalah ridho Allah, diantaranya begitu. Nah inilah yang semoga di keluarga manisnya kerasa. Nah, jadi ada 3 hal di keluarga yang harus ada. Yang pertama harus ada harapan-harapan yang terus dibangun, Jangan sampai anaknya, sudahlah, nggak ada harapan orang tua aku kayak gitu. Paling nggak jangan sampai seperti itulah. Jangan ya. Ya. Dan kemudian saling memotivasi, jangan saling nggak peduli. Ya, serah kamu kan gitu. Terus yang ketiga paling nggak ya nanya gitu kan kenapa. Lalu yang ya, peduli, ada kepekaan. Terus yang ketiga yang harus ada adalah manisnya iman. Insya Allah. Harapan, motivasi, dan manisnya iman. Disingkat, harmonis. Nah, gitu ya. Kita cocokin. Tapi ini insya Allah ya teori yang semoga pas. Itu tadi yang harus ada. Nah, kemudian memang keluarga kita harmonis nggak? Insya Allah. Apa sih keluarga harmonis itu? Nah, ya kita sekarang belajar sama-sama. Tipsnya keluarga harmonis. Ya, apa? Jadi untuk mendapatkan 3 hal itu sebagai ukurannya, nah, apa yang bisa dilakukan, Pak, keluarga harmonis? Apa aja? Berbagi hubungan emosional, bercerita, terus ngapain lagi? Saling perhatian, ngobrol. Ya, berbagi hubungan emosional. Ya. Ya, ada kepedulian, ada saling menyampaikan, ya. Aku mangkel loh sama ini ya, itu harus tersampaikan, jangan sampai dipendam gitu ya. Terus ya ada kalanya kalau memendam itu ya sepertinya nggak ada apa-apa, hening tapi mencekam. Jadi mending disampaikan saja. Gitu. Lalu apa lagi? Kak, coba sebutkan kalau ada semua. Nah, kita cek. Ayo masing-masing dicek kira-kira di rumahnya sudah terjadi belum? Melakukan aktivitas bersama. Dan membatasi screen time. Ya, melakukan aktivitas bersama, apalagi sekarang Ramadan. Ini ya memang saat-saat ya sengaja itu sepertinya Allah itu biar yang jarang makan bersama jadi bisa makan bersama. Biasanya kita kalau suka cerita-cerita di mana, Kak? Di meja makan. Di meja makan. Jadi kalau kita habis makan itu lama di meja makan, kecuali saya. Ya. Ya, terus terang nih. Dan kemudian tukar cerita. Nah, itu tadi screen time memang kenapa, Pak? Screen time karena kan sekarang juga udah zaman teknologi yang kerja dari HP, terus dan semua yang bisa dibutuhkan itu ada dari HP. Jadi kalau nggak ada batasan screen time, itu yang ada quality time terus sama HP-nya. Jarang jadinya quality time sama keluarga. Tapi sama HP. Ini nih, ya, jadi kesindir saya. Jadi lalu ada lagi mengambil keputusan.
Nah, mengambil keputusan, kita bisa saling ngobrol, baik keputusan diskusi. Jadi kita biasakan tuh diskusi ketika punya pendapat, ketika punya saran atau keputusan, misalkan. Emang gitu nggak sih, Kak? Kamu ngerasanya? Apa Iya. salah satunya yang pernah didiskusikan? Yang didiskusikan, ya mungkin untuk kedepannya bagaimana. Biasanya kan kalau misalkan cita-cita habis ini mau apa tujuannya, kayak gitu. Setiap anak pasti ditanyain punya tujuan apa, kira-kira dari Abi bisa bantu apa, dari Bunda bisa bantu apa, kamu maunya kayak gimana gitu. Jadi ya Bunda, Abi pasti tahu cita-cita anaknya kayak gimana, terus bantu buat mewujudkan harapan-harapannya dari situ. Ya, jadi kalau kami membiasakan diskusi, kami tanya dulu. Memang Abi bundanya itu punya rencana, punya harapan. Nah, maka kita siapkan juga apa untuk bisa disampaikan dengan nyaman tanpa maksa, gitu ya. Kepaksa nggak sih, Kak? Ada maksa nggak sih? Sampai sini enggak. Sampai sini. Suatu saat akan aku paksa. Ya, alhamdulillah. Ya, kita juga sambil dengerin anak-anak apa nih ini. Ya, terus kemudian kalau kita agak maksa biasanya memang ada pertimbangannya gitu ya. Ada pertimbangannya. Tapi ya sejauh ini ya aman-aman saja. Gitu ya. Lalu kita sering adalah menikmati liburan keluarga. Jadi kita sering keluar. Kalau sesuai Ramadan ini ya kita masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, cari masjid yang nyaman. Kalau kita, ayo kemana, gitu ya. Terus selalu apa lagi, Kak? Apa lagi? Sudah semua di sini selalu bersama dalam melalui masa-masa sulit. Ya. Jadi masa-masa sulit kita pasti melalui masa-masa sulit masing-masing. Nah, disitulah kemudian kita saling saling mendukung. Dalam masa-masa sulit butuh di apa? Kalau pas masa-masa sulit itu setiap orang, kalau ini untuk anak milenial ini, kalau pas lagi anak Generasi Z. ya generasi Z, itu biasanya kalau masa-masa sulit apa sih yang diharapkan dari orang tua? Aku sebagai anak. Iya, iya. Ya pasti pengennya dimengerti. Gimana terus dimengerti itu? Kayak kalau cerita itu didengerin, terus mungkin berharap solusi, walaupun setiap cerita nggak pasti ada solusinya ya, tapi pasti yang kalau cerita terus dengerin tuh pasti hati itu plong kayak gitu kan. Masalah-masalah yang dipendam tuh udah keluarkan, kayak gitu, disampaikan, ada yang dengarkan. Jadi dengarkan dulu gitu ya, tidak langsung mangkak nota, makanya kata Abi apa, nah gitu nggak sih? Ada ya? Enggak sih kalau Abi, soalnya kan kita yang Bunda. Iya, Abinya cool ya. Abi itu bantu di belakang, kalau udah cerita sama Bunda diskusikan sama Abi, baru jawabannya kan juga ada dari Abi. Jadi di belakang layar support terbesar ya, setelah diverifikasi dulu sama bundanya. Ya di setiap keluarga masing-masing ya, ada yang kemudian ada bagiannya masing-masing. Jadi akrab gitu ya. Akrab itu saya pikir juga masing-masing. Lebih akrab sama Abi sama Bunda sih, Kak? Iya sama ya Bunda, karena mungkin kita dalam sama-sama pikiran perempuan ya. Oh iya. Kalau Abi kan kadang. Kalau Abi pas yang ngasih-kasih, kalau nonton bioskop gitu. Ya kalau yang happy-happy, ayo berdoa yuk. Jadi begitu. Kita friend kalau urusan yang entertain ya. Lalu makan bersama, sudah pasti ini mas sudah setiap saat kita berusaha untuk makan bersama. Ya, dan ini kalau anak kami yang SMP dan SMA sekarang lagi pondok dan sedang di boarding school. Nah, ini salah satu yang kemudian bukan tempatnya. Jadi kalau kita ngumpul itu karena memang dari kecil itu sering bersama ya. Makan gitu, kadang-kala ya makannya sih biasa aja, nasi bungkus tapi cari taman di Surabaya, kadang-kadang mana cuma buat makan aja, makan bareng gitu. Sehingga ya ketika adik-adiknya kakak Asa ngumpul lagi, yang paling ini adalah ketika momen makan bersama, bahkan dengan masakan yang seadanya tapi nikmat. Jadi itu yang bisa. Dan alhamdulillah insya Allah kalau di pas Ramadan ini terkondisikan bisa bersama. Jadi itu saja dari kami mungkin
tadi, 3 yang harus ada. Harapan, motivasi, dan manisnya iman yang harus kita kejar dalam keluarga kita. Harus ada, insya Allah. Kalau disingkat, harmonis. Harapan, motivasi, dan manisnya iman. Ya, ada dasarnya, ada dalilnya. Dan kemudian, nah tips-tipsnya itu tadi kurang lebih. Tentu ini banyak tips-tips yang lain, yang setiap keluarga pasti ada kekhasannya masing-masing, karena setiap keluarga ada tantangannya, ada pribadi-pribadinya juga berbeda. Monggo, itu Mas Abio, terima kasih. Ya, siap. Masya Allah sekali, materinya luar biasa dari Ustadz Zen. Waduh. Dan putrinya Mbak siapa tadi? Azza. Ya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Zahira Az-Zahida. Ya. Baik teman-teman, sepertinya ini kita apa ya, masuk di acara apa ya namanya, tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab teman-teman, ini ada link dari panitia, ya, barcode. Ya, mungkin ini infak, siapkan infak terbaik dari teman-teman semuanya. Ya, monggo silakan bisa di apa namanya, screen ya, screenshot, kok screenshot apa namanya ya? Ya, cuplik layar atau bagaimana ya? Mungkin yang ingin berdonasi atau berinfak pada malam hari ini untuk mendukung, mensukseskan acara-acara ini, yang insya Allah acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Amal Usaha ya. Di sini ada, kita absen-absen dulu mungkin. Sebentar, sebentar. Saya cek dulu di sini. Ya, di sini ada Pak Jardi. Mana Pak Jardi tadi? Nah, ini Pak Jardi ini, beliau ini salah satu apa ya namanya, penggeraknya gitu ya, penggeraknya di amal usaha. Kemudian ada juga Ustadz Farid. Nah, ini ada menteri juga. Ini menteri Ustadz Farid ini menteri keagamaan ya Ustadz ya, di SBC. Kemudian ada Mbak Win di sini di amal usaha juga. Ada Mbak Husnun. Saya lihat lagi ada siapa lagi ya ini. Mbak Imas ini dari mana mungkin ya. Mas Iqbal dari Jogja. Insya Allah. Terus kemudian Anang dari Jogja. Kayaknya banyak sekali dari Jogja ini ya. Jogja mendominasi ini sepertinya. Surabaya mana ini Ustadz Zen ya? Ya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, mungkin teman-teman bisa siapkan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Zen dan putrinya. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar, atau ingin bertanya langsung, silakan raise hand ya, teman-teman. Saya cuplik tadi materinya tentang harmonis tadi, harapan-harapan yang harus dibangun ya, atau selalu dibangun. Kemudian saling memotivasi satu sama lain, ya saling ditanyakan bagaimana kabarnya begitu ya. Saling berkasih sayang tentunya. Kemudian manisnya iman. Wah, ini disingkat jadi harmonis. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya langsung dari peserta pada malam hari ini? Adakah yang ingin bertanya langsung tentang keluarga? Pastinya banyak ini ya, masalah-masalah di dalam keluarga ini. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya ini. Ayo, ayo, monggo. Ada nggak nih? Ya, insya Allah sudah Ya, pada harapan. ini ada satu pertanyaan ini dari siapa ini? Ya, Mas Anang dari Jogja. Iya. Apa harapan motivasi mondok khususnya di Gontor? Wah, Ya. ini langsung dijawab saja ini sepertinya sama Putri Ustadz Zen. Apa materi pertanyaannya? Kenapa? Apa harapan motivasi mondok di Gontor, Mbak Azza? Monggo. Apa ya? Apa? Tentu yang sudah mondok di Gontor ya. Yang Kayaknya juga boleh jawab, boy. iya, iya. Eh, jadi ya setiap orang tua pasti punya harapan. Masya Allah. Kalau tentang Gontor terus terang saya pribadi tidak punya bayangan sama sekali awalnya. Saya dulu SMP-nya di Darut Tauhid Bandung. SMP-nya di Darut Tauhid Bandung. Jadi kalau untuk urusan pendidikan
memang saya dan bundanya sepakat bahwa kalau anak kami TK, SD itu di rumah, hanya bergaul dengan kami tanpa pembantu. Kemudian untuk SMP baru kami masukkan boarding school, belum pondok yang ini ya apa ya belum pondok modern atau yang seperti itu. Nah baru setelah itu kita cari nih setelah SMP di untuk SMA-nya kita berikan pilihan-pilihan dan alhamdulillah pada waktu itu Kalau dari aku, ya, kalau dari aku sendiri, ya. ini adalah salah satu bukti apa namanya praktik ini dari diskusi. Karena jujur kalau misalkan gontor itu bukan harapan dari aku, itu adalah harapan dari Abi dan Bunda. Nah itu tadi ketika Abi Bunda punya harapan kalau misalkan aku melanjutkan sekolah di Gontor gitu, sedangkan aku kan punya sendiri. Akhirnya kita keluarkanlah kenapa alasannya Bunda Abi pengen aku di Gontor, kenapa aku pengen di sini kayak gitu kan. Akhirnya ketika rembukan diskusi ketemu jawabannya. Dan ya aku sendiri bisa menilai gitu loh. Ketika ternyata harapan Bunda Abi itu aku ingin kayak gini gitu. Ya udah akhirnya aku mengambil keputusan buat oke, aku gontor. Walaupun itu bukan pilihanku. Jadi awalnya pun aku nggak langsung betah kayak gitu loh. Dan nggak ada motivasi. Walaupun bapakku motivator ya. Susah, emang paling susah itu buat memotivasi orang dalam rumah. Jadi awalnya juga yang nggak betah, nggak apa. Dan motivasi itu, kalau nanya motivasi buat selama di gontor, apa ya? Eh, ya aku bisa karena akhirnya selama di sana aku juga mendapatkan kayak gini loh selama 3 bulan di sana aku tuh ternyata dapet ini tahu efeknya sendiri aku jadi bisa lebih ngomong di depan umum kayak gitu kan dan semua harapan Bunda Abi yang ada di sana tuh aku ngerasain sendiri kayak gitu makanya ya ini kenapa Abi Bunda pengen aku lanjuti gontor itu ini loh aku rasain sendiri aku rasain untungnya aku rasain poin-poinnya semuanya aku dapat sendiri dan akhirnya aku bisa betah gitu di Gontor karena aku sendiri merasakan nilai plusnya gitu sesuai sama yang diharapkan Bunda sama Abi gitu aja sih kalau ininya apa ya motivasinya ya aku bisa karena biasa juga nilai plusnya ini tadi aku jadi bisa berbicara di depan banyak umum akhirnya Jadi bisa join berbicara buat seperti Zoom ini live walaupun ini mendadak tadi. Ayo Kak, nggak ada materi temenin Abi kan gitu ya dan karena saya juga tahu Asa ini anaknya cukup pendiam seperti Abinya ya kayaknya nggak ada yang percaya kalau saya pendiam jadi itu tadi harapannya memang harapan kami komunikasikan kepada anak dan kemudian ya Asa punya harapan sendiri tetap yang memutuskan juga dia untuk menjalani dan dengan itu karena kami juga respect kami juga Masya Allah ya anakku ternyata mau memenuhi harapanku maka kami pun berusaha fight juga untuk mendukungnya ya jadi pada waktu itu ya memang kemudian ya banyak dinamikanya ada waktu itu sudah sempat nggak kuat tapi kemudian ya salah satunya ini yang saya ingat ya mungkin teknik untuk bertanya jadi ketika pernah ya gimana pernah waktu itu tidak lagi demotivasi itu ya pernah ada waktunya memang benar ada waktunya untuk demotivasi tapi kemudian diganti kalau pertanyaannya biasanya apa yang membuat kamu nggak betah di pondok nah, kan selalu ada fase-fase itu pasti ada nah kalau pertanyaannya apa maka sudah kekunci tuh ini tapi waktu itu ya salah satu cara memotivasinya baik untuk Asa maupun untuk kami adalah yuk bagaimana agar kakak Asa betah di pondok. Jadi mengubah jadi bagaimana. Maka udah urusannya cara. Lalu kami diskusikan. Salah satunya ketika Asa minta apa waktu itu Kak? Bagaimana biar kamu betah di Gontor? Salah satunya apa? Aku kepengennya ya satu minta umroh nanti apa namanya kalau lulus ya pokoknya minta itu terus kemudian apalagi waktu itu minta laundry apa dijenguk atau apa itu dijenguk seminggu sekali guys Surabaya Ngawi seminggu sekali wah oke, kalau kamu dijenguk seminggu sekali
dan waktu itu belum ada tol, apakah kamu akan berusaha? Lalu dia jawabnya, iya. Maka itulah kami langsung beli kompor, kasur, dan lain sebagainya. Di mobil kami yang selalu standby setiap minggu untuk menjenguk sampai di fasenya dia merasa nyaman. Jadi di situ salah satu contohnya begitu. Jadi ada motivasi di sana, ada teknik-tekniknya. Ya, Pengalaman salam kami. menjawab ya tadi pertanyaan. Masya Allah, jazakumullah atas jawabannya Ustadz Zain dan Kakak Asa. Sangat menginspirasi. Amin, Alhamdulillah. terima kasih. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan ini dari teman-teman yang lainnya. Bisa japri atau tulis di kolom komentar atau mau raise hand. Silakan, mumpung ada kesempatan nih. Jarang-jarang bisa kita berdiskusi dengan motivator. Ya, monggo, silakan. Siapa-siapa, ayo, ayo, raise hand. Masya Allah, Pak Dedi ini mau, Pak Dedi atau Mak Rita ini ya. Ayo, nggak ada? Baik, kalau nggak ada saya yang bertanya ini. Ya, Insya Allah baik setiap Ustaz Zain. keluarga visi banyak harmonisnya. Karena mungkin teman-teman sedang mengetik ya, saya ingin bertanya Ustaz Zain. Biasanya kan Oke. di dalam keluarga, gitu ya, memiliki konflik-konflik. Nah, mungkin bisa nih dipaparkan bagaimana mengatasi jika terjadi adanya konflik-konflik. Terus kemudian Ustaz Zain, Ya. eh, kadang-kadang di apa ya di namanya kita punya anak-anak mungkin gitu ya, kita punya Hmm. putra atau putri gitu, mungkin Pak Zen pernah lah mengalami mungkin di salah satu momen tertentu itu ada sesuatu yang mungkin apa ya mungkin ada sesuatu yang kurang mengenakkan, mungkin bisa dari kakaknya atau bisa dari adiknya gitu, jadi agak-agak ada eh, mungkin crash atau bagaimana. Nah, itu bagaimana untuk mempersatukan gitu Ustaz Zain? Nah, mungkin dua Ya. pertanyaan tadi Ustaz Zain. Oke. Ya. Allah. Ya, bukan mungkin lagi, pasti ada itu ya. Dan di setiap keluarga juga pasti ada. Kami pun juga, ya itu tadi, mengubah apa menjadi bagaimana. Bagaimana sih caranya ketika ada konflik, karena di situ pasti yang namanya harmoni itu bisa ada karena ada perbedaan. Gitu. Jadi musik itu bisa harmoninya, bisa didengar, itu karena ada perbedaan. Maka ada saatnya kita bunyi bersama, ada saatnya juga untuk kemudian bergantian untuk berbunyinya. Nah, ini mungkin kalau di dari sisi ininya kemampuan untuk terus belajar untuk empati dan menahan diri ya. Mungkin seperti itu. Bersabar kalau bahasa istilahnya kan begitu. Saling bersabar aja dan saling berprasangka baik, bersabar dan berprasangka baik, dan kemudian secara teknis adalah manusia kadang-kadang berkomunikasi dengan emosi. Nah, daripada berkomunikasi dengan emosi, itu biasanya jadi runyam. Abi nggak marah ini. Wah, gitu. Misalkan gitu. Nggak marah, tapi ya ketangkep itu lagi marah. Kan, gitu. Tapi berusaha untuk agak bersabar dan kemudian mengkomunikasikan emosi. Ini teori sih yang saya dapat, yang kadang-kadang juga ya ada loss-nya juga kan gitu. Mengkomunikasikan emosi. Kakak, Abi lagi marah nih, lagi nggak enak hati nih, lagi mangkel nih. Jadi berusaha mengkomunikasikan, di situ mungkin bisa mengawalinya. Dan yaitu tadi tentu harus ada kata maaf. Ada ini ya, dua hal saya pernah ingat, itu ada nasihat dari seorang ustadz, banyak-banyakinlah dua hal dalam keluarga. Satu, kata terima kasih, dan dua, maaf. Nah, itu apa loh teorinya ya. Dan alhamdulillah tuh kami dengan hal kecil kita peka untuk saling mengucapkan itu. Jadi misalkan habis kita dibantu, makasih ya kak hari ini, misalkan nggak rewel, makasih ya
kakak Zayan nih, kakak Zayan, kakak Zia, kakak Zafa sudah baik sama adik gitu. Pasti kakak Asa sudah bantuin ngisi Zoom. Nah, gitu ya. Tidak hanya kata-kata tapi juga dari gestur tubuh dan terutama dari hati. Rasa terima kasih itu. Jadi banyakin terima kasih dan banyakin kata maaf karena jelas kita nggak akan pernah bisa sendiri dalam keluarga untuk melakukan banyak hal. Terus kemudian maaf karena pasti kita akan ada salah-salahnya gitu ya. Gitu. Oke. Kayaknya itu sih. Oke, Abiu. masalah luar biasa. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Ya, sudah malam. Ini Sudah ada yang japri Ustadz. Ini siapa? pertanyaannya Mas Allah. Jangan Eh, berat-berat ya. dengar dengar Ustadz Zen pernah ikut Family Roadmap. Aduh. Nah, Oh, mungkin bisa di-spill ini tentang Family Roadmap itu seperti apa, Ustadz? eh ya, ya ini harus diklarifikasi. Kami belum pernah ikut family roadmap. Oh, belum Ya, pernah. ya belum. Jadi untuk panitia family roadmap, mohon diinformasikan kami keluarga Zainabidin belum pernah mengikuti family roadmap. Jadi kalau ada mengadakan lagi, tolong untuk kami dikasih informasinya dan diberikan diskonnya. Hore. Sama, ya, 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 ya. Belum, Iya, belum, iya, belum. iya, Waktunya iya. belum pas. Ya, semoga Ya, waktunya dan nanti diskonnya pas. baik, baik, baik. Insya Allah dapat diskon langsung ini kayaknya. Iya, Ya, oke. pengen sekali. Kita sudah merencanakan, bahkan sudah waktu itu sudah mau transfer ya. Oh iya, Sepertinya jadi dan teman-teman perlu diagendakan ini untuk Family Roadmap. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin saya ingin pertanyaan langsung nih. Ada yang bisa raise hand mungkin. Ayo, perwakilan, siapa yang mau raise hand di sini? Ayo, ayo. Ini, ini apa ya? Pak Jardi. Ya, oke deh. tolong Kita bacakan. bacakan ini sepertinya ada pertanyaan dari Pak Jardi. Menunggu beasiswa luar negeri yang waktunya belum pasti disambi kuliah di dalam negeri dengan masih menetap di pondok sambil mengajar demi alasan menjaga hafalan. Sedangkan untuk bahasa Inggrisnya masih kurang. Kalau dilihat jadwal sudah full. Bagaimana cara supaya anak mahir bahasa Inggris tapi tetap di pondok dan kuliah? Nah, ini kayaknya cocok pertanyaannya buat Mbak Asa. Silakan Mbak Asa, ini Gontor kan jago-jago bahasa ya. Nah, itu mensinkronkan antara bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian dengan dunia Aduh, pembelajaran dan lain sebagainya. Ini kayaknya good cocok pas sih kalau Mbak Asa jawab. in speaking English. Gimana, Kak? Eh, Insya Allah bisa, itu banyak banget peluangnya ya. Soalnya kalau misalkan aku udah pernah merasakan sebelumnya kan setahun ini emang ngabdi, posisinya juga sama. Ngabdi itu di pondok, aku kuliah juga, ya ngajar juga, dan di situ setahun sebelumnya, setelah tahun kedepannya itu aku harus siap-siap buat kuliah. Tadi mungkin beasiswa yang dikejar kayak gitu. Teman-temanku juga banyak aku ngeliat, tapi jadi aku ngambil ini dari teman-temanku karena aku sendiri nggak ngejar ini ya Ya. beasiswa. Teman-temanku banyak dan alhamdulillah sekarang udah berhasil mereka berangkat ke Mesir, ke Turki, terus beasiswa juga ada ke Jerman. Itu berhasil karena banyak media-media yang bisa dimanfaatkan. Mungkin kalau misalkan buku-buku dan kalau misalkan bahasa Inggris itu emang harus lebih banyak dipraktik sih, dipraktiknya. Soalnya kalau udah praktek itu gampang, insya Allah materinya juga bakal gampang semuanya. Karena kan kalau misalkan dari tes-tes IELTS atau enggak TOEFL, ujian-ujian bahasa Inggris yang lainnya, itu juga dilihat dari tesnya kan reading, listening, speaking, kayak gitu. Jadi emang harus dimanfaatkan selama di pondok itu belajar materi dan lebih banyak ke prakteknya juga gitu. Dan menurut aku kalau emang tempat belajar paling pas tuh lagi di pondok gitu. Soalnya kan masih teman-teman, terus enak dibuat
praktis English. Kadang kalau misalkan di luar, aku sendiri pribadi harus belajar di luar itu kalau nggak di forum tertentu, kalau nggak ada kelas tertentu, itu kadang jadi nggak enak kalau jarang buat praktis bahasa juga yang udah dipelajari gitu. Jadi, dan nggak gampang kan forum-forum di luar pondok ya, ini maksudnya konteksnya, itu mau ikut suatu forum itu harus dengan berbayar, kayak gitu kan. Dan harus ada tempat tertentu, jadi lebih susah praktiknya. Sedangkan kalau di pondok malah menurut aku lebih gampang aja sih. Jadi benar-benar dimanfaatkan media dalam pondok itu kayak gitu. Jadi teman-teman ya praktiknya itu bisa ke teman-teman kayak gitu dari ilmu-ilmu itu maksimalkan sebelum nanti emang persiapkan nanti pas di luar itu emang udah siap ujian dan pasti ada peluangnya kok insya Allah. Apalagi kalau misalkan udah lulusan pondok tahfidz gitu kan. Insya Ya. Allah lebih. Ya, itu tadi Semoga dari menjawab. Kakak Asa. Banyak peluang-peluangnya insya Allah, apalagi zaman sekarang. Kalau menurut saya teknologi, kalau memang kalau di pondok Ustazah itu bisa akses internet dan lain sebagainya, bisa tuh. Oh, sudah bisa YouTube lah ini. Nah, maka menjadi pribadi yang ini ya, jadi kalau biasanya kalau digital. Jadi kalau menjadi ini tantangan kita juga nih kayaknya. Sebagian dari kita banyak yang menjadi pribadi digital, tapi kemudian jadi introvert. Alasannya introvert, padahal enggak, itu malas aja. Jadi, jadilah pribadi digital yang sosial, bukan asosial. Jadi, tidak hanya mentelengi handphone saja, tapi ada efeknya bahwa kemudian lewat handphone, dia bisa kenalan dengan orang-orang yang memang untuk kariernya itu bisa mendukung. Jadi, saat keluar juga sudah kenal tuh, tinggal ngedatengin orang-orang yang yang bisa menjadi batu lompatan ya. Ini yang saya pikir juga di pondok selanjutnya bisa dijadikan sebuah batu loncatan. Jadi keluar dari sebelum di pondok itu mulailah dikenalkan dengan dunia pekerjaan. Yang mengenalkan juga adalah bisa jadi orang tuanya. Cari ini. Kalau mau beasiswa ini. Kalau mau kerja seperti ini. Nah, ini yang kalau kami lakukan seperti itu. Oh, Kasa, ini Abi ada pekerjaan ini, ada pekerjaan, kita punya toko bahan bangunan, kita punya Abi sendiri bekerja di travel, nanti travel untuk bisa begini. Nah, ini kita ngobrolin, Pak. Kita obrolin. Jadi setelahnya bisa lalu kalau ketika Kasa mungkin nggak di akademik dia milihnya, akhirnya lebih milih ke langsung dunia kerja. Nah, itu pun karena memang di awal sudah sudah tahu yang mana yang akan dituju. Nah, jadi insya Allah untuk bisa bahasa Inggris, saya pikir untuk kemampuan seorang anak yang sudah dari pondok untuk belajar bahasa, walaupun sekarang misalkan di pondok itu bahasa Arab gitu kan, jadi dia sudah kemampuannya untuk belajar sudah terasah. Jadi kalau kita mau ini bahasa Inggris, gampang Pak kalau bahasa Inggris. Tinggal nanti setelah pulang dari pondok, kalau dia magangin aja ke Singapura misalkan, kemana cari tempat magang, tempat kerja, kayak begitu. Nah, itu di situ, memang sih kalau menurut saya bahasa ya harus dilatih setiap hari, dan paling efektif adalah ketika kita langsung ada di tempat di mana bahasa itu digunakan. Nah, gitu. Dan untuk apa digunakannya? Untuk mencari relasi. Bangun reputasi dan mencari relasi. Begitu mungkin. Ya. Demikian. Mas Abius, waktu bisa menjawab. Ya, jazakumullah khairan khasiran. Alhamdulillah. Saya jawab nih pertanyaan dari Pak Supriyanto. Kalian, Jogja. Ya, oke. Kayaknya Jogja semua ini yang bertanya. Mungkin nggak ada teman-teman yang luar Jogja. Di Surabaya sudah mulai itikaf kayaknya. Daerah Surabaya Lailatul Qadar bisa jadi kemungkinan lebih awal. Oh iya, sudah mulai iktikaf ya. Sekarang sudah masuk ini ya, ke 15 atau 16 Ustaz? Ya, 15. Biasanya orang kan giatnya di akhir ya. 15. Ya, mungkin karena baru Surabaya kemarin baru merasakan gempa yang agak terasa, jadi pada bertobat kayaknya itu. Insya Allah.
Kayaknya banyak gempa, banyak bencana ini Ustaz. Di Ya, kan Semarang, Pati, jarang-jarang Surabaya Kudus, jarang-jarang Demak kayaknya. segoyang kemarin itu jarang, Insya Allah. Ya, kalau Surabaya Iya, 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 iya. jadi jalan bertobat. Ya, insya Demikian Allah Mas ini Abiu. mati Terima gitu ya. kasih teman-teman yang Masalah, menyaksikan. ya, Oh, belum ya? masih ada waktu kurang lebih berapa menit lagi ini? 15 menit. Monggo dimanfaatkan waktunya buat teman-teman yang ingin berdiskusi kembali. Di sini mumpung ada Pak Zen dan Mbak Asa. Ini kok pada diam-diam semua, kayaknya pada lagi baca Quran ya. Ya insya Allah ini. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin masa saya bertanya lagi. Oke, oke, oke. Siapa lagi yang mau bertanya bisa resen mungkin ya. Adakah yang mau resen di sini, Tanya lagi Mas? boleh, Mas. Siapa? Tanya lagi boleh. Oh boleh, silakan monggo Mas. Oke, Boleh, boleh. silakan Mas. Ada yang tanya, saya yang tanya. Oh, pembicara Amalan juga agak boleh bertanya ini. Ya, Bapak gimana Pak? Monggo silakan. amalan biar anaknya solih solehah apa, Ustaz? Kalau boleh tahu, Ustaz. Terima kasih, Kamu udah Ustaz. soleh? Ya, aduh ini berat. Ah, Masya Allah. Jawabnya berat. Anak saya emang sudah soleh gitu. Sudah soleh. Belum, belum. Kami masih proses, Pak. Sampai di titik ini, kami masih proses. Nah, salah satu yang kami pegang dari para ustadz, guru-guru kami adalah ketika kita menata, ya salah satu tadi, harapan tadi. Jadi kita meletakkan juga tidak hanya harapan suami istri, tapi harapan dari orang tua itu apa. Jadi ada perjuangan untuk menanyakan kepada orang tua, melihat kondisi orang tua. Jadi adanya kita bersatu sebagai satu keluarga, kita lihat bagaimana orang tua kita, mertua kita. Di situ ada tantangan-tantangannya. Nah, disitulah kemudian kami bertekad bahwa dengan bersatunya kami, menikahnya kami, bisa menjadi kebahagiaan dan keberkahan yang benar-benar kami usahakan untuk kedua orang tua kami. Jadi saling mengingatkan, okay? Saling mengingatkan untuk memuliakan kedua orang tua, tentu dengan tantangannya masing-masing, tapi ya disitulah perjuangannya. Dan kata para ustadz, para yai, bagaimana kita kepada orang tua kita, maka insya Allah demikianlah anak-anak kita. Mungkin dari kami itu yang kami usahakan. Mohon doanya, kami masih tetap mengusahakan. Ya di sisi lain ya itu tadi ya komunikasi, terus mungkin dari sisi ibunya mendoakan, bapaknya jarang ya. Ya sesuai ubudiah masing-masing. Jadi doakan, ya didoakan. Tapi kalau saya kami itu untuk tamunya mungkin itu. Demikian Bapak. Ya, masalah gitu Mas Anang. Ya, ini ada pertanyaan dari kolom komentar Pak Zen dan Putri. Di Apa sini doa dan amalan apa, Ustadz, biar bisa bolak-balik umroh dan haji. Wah, kalau ini kan Ustadz Zen punya travel umroh, jadi Oh, ya, nah salam ini moga Ustadz Zen. klarifikasi lagi. Klarifikasi. Klarifikasi Kak, klarifikasi. Monggo, klarifikasi. Iya, klarifikasi bahwa kami tidak punya travel umroh, teman-teman. Belum punya. Nah, ini punya harapan. Kami belum punya travel umroh, jadi saya pun dari sisi teknis itu masih belum menguasai ilmu tentang umroh. Dulu pun yang saya miliki adalah dari ilmu sebagai motivator, yang kemudian ya kita bangun relasi dengan travel umroh, dan salah satunya kami bantu untuk buat proposal untuk ke perusahaan untuk mencari jamaah. Nah, ternyata dapat pada waktu itu. Ya, sini amalan syariatnya ya.
dapat pada waktu itu. Padahal saya nggak bisa bahasa Arab, terus doa-doa juga nggak hafal, gitu kan. Sehingga akhirnya karena dapatnya waktu itu cukup banyak, maka ya jadilah saya diikutkan. Dan dengan kemampuan itu, maka kembalilah kemudian dipanggil. Nah, tapi ada satu hal juga yang kemungkinan ini yang kami sebelum masa-masa sering umroh dan haji itu adalah kami, saya dan istri, nah pada waktu itu ketika ada yang memang kepingin banget kami itu bisa umroh gitu ya tiap tahun. Tapi kadang-kadang kan pikiran, aku kan bukan ustadz, aku kan bukan orang yang uangnya selalu ada kan gitu. Tapi pada waktu itu kami berusaha bahagia, menikmati bahagianya orang yang umroh. Jadi ketika ada orang umroh, kami berusaha untuk mengantarkan, minta doanya, ada kalanya nitip untuk tolong ya di sana nanti ini buat belanja, walaupun sedikit. Terus kami waktu itu punya mobil Kijang yang belum bagus ya. Sekarang udah bagus. Jadi kami nganterin, pokoknya wah itu kayak panitia aja gitu, padahal bukan cuma pengantar. Jadi ya kalau dari si motivator, ilmunya adalah mengandai-andai gitu ya. Tapi ya demikian, ana indadzoni abdi bi, aku berkata rasa hamba. Jadi ya seakan-akan aja kami yang berangkat, kami nikmatin di sana, terus kami doa, disolawati kalau kata gitu. Jadi ikut mengantarkan. Mungkin itu. Terus yang cukup bisa ini juga diraih sehari mungkin menjadwalkan untuk menunggu waktu syuruk di masjid gitu ya. Ya mungkin ada yang kerja tapi ketika waktu nggak kerja ya, jadi menunggu waktu syuruk di masjid untuk sholat syuruk. Nah itu kalau itu udah ada hadisnya, memantaskan diri untuk pahala umroh dan haji itu secara amal ibadahnya. Apalagi pas Ramadan, ya pas Ramadan seperti ini. Take time ketika Sabtu atau Minggu atau ketika libur ya, atau ketika nganggur. Nah, begitu. Ya, Demikian. masalah itu semoga ya tips-tipsnya tadi bisa diterapkan oleh Ibu Imas Mas Ripah dari Yogyakarta. Oke, baik teman-teman, Baik, kurang lebih terima kasih. mungkin sekitar beberapa menit lagi. Tapi mungkin kita ingin apa ya, mendengarkan mungkin yang tadi dibahas-bahas tentang harapan, motivasi, kemudian manisnya iman dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa dipraktekkan. Nah, ini kita coba minta eh, dari Mbak Asa untuk Ustadz Zen mungkin doa terbaiknya di malam hari ini. Monggo untuk Abi tercinta. Apa harapan? Oh, ini dari gitu. seorang anak pada bapaknya. Oh, jadi kayak tali kasih gitu ya. Nak, ngomong nak. Apa-apa doanya untuk Abimu ini? Uh, Harapannya. Oh, Mas Abi. Harapannya sebagai seorang anak ya, pada saat ini nggak usah pergi dari layar. Iya. Ya, biar langsung tersampaikan. Ya. Harapanku gak banyak-banyak sebenarnya, udah alhamdulillah Allah titipkan ke orang tua kayak Abi sama Bunda. Terus itu aku bersyukur banyak belajar banget pastinya, karena guru pertama kan orang tua ya. Harapannya apa ya, nggak berharap banyak-banyak, sudah bersyukur aja alhamdulillah. Ya panjang umurnya pasti ya, sehat selalu sampai nanti ya, melihat ini cucu-cucunya. Sekarang umur berapa? Aku kepala 20. Umur 20. Umur 20. Nah, insya Allah. Sudah usia mau menikah. Sudah siap belum? Insya Allah kalau sudah ada yang datang ya. Kalau sudah ada yang datang. Kalau sudah ada yang datang.
Ya, Bentar, harapannya dulu. Ya, harapan dulu. Harapannya sudah? adalah, Oh, belum. Lanjut. harapannya pasti semoga semakin tua tuh semakin kuat, ya hidupnya tuh semakin diberkahi dan bisa istiqomah semua ubudiah-ubudiyahnya, istiqomah dalam kebaikan-kebaikannya yang udah diajarkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Itu aja sih. Terima kasih. Tuh, Amin, satu. amin, amin. Amin, Ya, amin. sekarang kalau Menjaminkan Mbak Asa sudah kepada abinya, sekarang dibalik abinya kepada putrinya. Nah, monggo silakan, Ustadz saya Zain. tanya ibunya dulu ya. Ya, kalau saya sebagai abi, ya dikaruniakan oleh Allah amanah anak adalah untuk mengantarkan bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan bahagia dan berkah hingga nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah sebagai siapapun dia, ya. Nah, jadi itu lalu kemudian jelasnya impian terbaiknya adalah itu di bahagia berkah dengan ya harapannya dia dengan keinginannya dia kan begitu. Terus yang jelas Khairunas anfa'udinas. Jadi seorang yang manfaat seluas-luas. Nah, jadi itu aja. Udah, itu. Beres. Oke, Saya udah Masya bahagia Allah, jadi luar bapaknya dia. Ya, dua-duanya sudah saling apa apa ya namanya, saling mendoakan, kemudian harapan-harapannya juga sudah. Nah, sekarang mungkin untuk kita-kita ini Ustadz, jadi dari Ustadz Zain dan Mbak Asa mungkin mohon doanya untuk kita gitu ya, untuk keluarga kita, semoga apa dan apa mungkin Ustadz Zain bisa dan putrinya bisa mendoakan kita yang ada di Zoom pada malam hari ini. Nah, sebagai generasi apa tadi Z pada gen-gen yang ada di sini. Silakan. Harapannya. Mendoakan ya. Ini yang sudah menemani kita nih untuk belajar bersama. Masya Allah, lu ada yang mau menemani. Padahal segini-gininya. Harapannya semoga dimudahkan pastinya itu segala urusannya ya. Terus Kan urusannya tentang bisnis, tentang keluarga, gitu ya, sehingga harapan-harapannya tercapai. Nah, kemudian bisa saling mendukung, ya, saling memotivasi, itu penting sekali di zaman ini. Dan kemudian ya itu tadi manisnya iman untuk menjaga keluarga kita, tidak hanya saling cinta antar kita, tapi saling mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Ya, udah lebih sekali ini. Tapi ya memang harus kita usahakan sih, kata para ustadz juga. Ya, insya Allah kita semuanya sama-sama berproses. Dan yuk, SBC adalah tempat yang Masya Allah untuk sebuah keluarga, komunitas. Jadi kita memang butuh untuk komunitas yang terus belajar. Nah, ini yang kami yang belum kita sampaikan. Jadi di keluarga kami adalah keluarga yang insya Allah senang belajar dan saling belajar. Ya, seperti ini. Dan kemudian kita juga saling belajar, kita saling ngobrol. Kemarin Kak Asa tanya tentang investasi, lalu belajar dan ngasih tahu bukunya, nah hal kayak gitu. Semangat belajar, dan di komunitas ini insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya Allah ya Rabbi, jadikan di Ramadan ini berkumpulnya orang-orang yang beriman di komunitas indah ini, Engkau jadikan menjadi kesuksesan dan keberkahan, tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang dicintainya. Ya Allah ya Rabbi, Engkau maha tahu siapapun kami saat ini yang ada di sini, yang berusaha mendapatkan ilmu agar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang Kau ridhoi, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan kami ya Allah menjadi keluarga yang bisa Kau banggakan ya Allah di dunia dan di akhirat nanti, dan Kau dibanggakan oleh Rasul, dan kami pun bisa bertemu di surga nanti dengan Rasul-Mu ya Allah ya Rabbi, dengan segala keterbatasan kami. Jadikan setiap orang yang ada di Zoom ini
menjadi orang yang selalu semangat dan memotivasi untuk menjadi orang yang memiliki keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis dunia akhirat insya Allah. Rabbana hablana wa min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mas Abiu, teman-teman. Oh, langsung saya yang nutup ya. Ya, Masya Allah. Terima kasih sekali Ustadz Zen dan Mbak Teman-teman, Asa atas sudah menemani kita sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah omong atau hal yang nggak pas ya dari saya, abinya Asa dan Asa anaknya Abi. Masya Allah, terima kasih sekali. Kami juga mohon maaf Ustadz Zen juga banyak kurang-kurangnya dalam mempersiapkan ya tata acara pada malam hari ini. Mohon saling kita maaf-maafkan ya walaupun belum bulan Idul Fitri. Semoga kita bisa bertemu nanti secara offline. Oke. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali ya. Oke, baik teman-teman semuanya, kita berikan ucapan terima kasih kepada Ustadz Zen dan Mbak Asa atas materi yang disampaikan pada malam hari ini ya, Masya Allah sekali. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya yang nantinya semoga kita dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kita, terutama di keluarga kita. Ya, baik, karena waktu sudah menunjukkan 21.55, Insya Allah kita akan berjumpa kembali di acara masif kita yang masih akan dilanjutkan kembali di pekan depan. Ya, insya Allah di hari Kamis, insya Allah nanti akan diumumkan oleh panitia. Namun sebelumnya kita ucapkan terima kasih kembali untuk Ustadz Zen dan Mbak Asa. Semoga sehat selalu, diberkahi keluarganya, dipanjangkan umurnya, dan lain-lainnya. Semoga Allah selalu mudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Ya. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini, terima kasih sekali sudah bergabung di acara masif pada malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman diingatkan oleh panitia untuk siapkan info terbaik dari teman-teman semuanya. Nanti akan ada cuplikan video sebelum kita usai pada malam hari ini. Baik, mungkin dari saya akan tutup dengan mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf bila banyak salah kata, banyak tata cara, tata dan lain sebagainya yang mungkin di malam hari ini belum berkenan di hati teman-teman. Semoga dengan yang sederhana ini tetap membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini cuplikan dari panitia. Monggo silakan Mbak Kusnun.